Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, seluruh umat-umat Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan selalu lindungi kita dan sertai kita. Dan yang paling utama, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita, saudara. Saudara terkasih, maka untuk itu saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena besar upah kita menanti di sorga, saudara terkasih. Saudara terkasih, Tuhan ingin kita tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh. Biarpun ada tantangan, ada cobaan, jangan itu membuat kita lari dari jalan Tuhan, saudara. Saudara terkasih, ikut Tuhan jauh lebih enak daripada ikut dunia ini, saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, saya bacakan buat Bapak Ibu saudara terkasih. Yohanes 10 ayat yang ke-10 bunyinya demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini berbicara pencuri, itu adalah iblis, saudara terkasih. Iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan iblis selalu, saudaraku, menawarkan hal-hal yang duniawi. Nikmat keduniawian ditawarkan supaya setiap manusia mengikutinya. Padahal resiko daripada mengikuti pekerjaan iblis, saudaraku, mengikuti hal yang duniawi, itu ujung-ujungnya kebinasaan. Iblis menawarkan yang nikmat, tapi ujungnya adalah kehancuran. Maka kalau saya sering berkata ikut Tuhan jauh lebih enak daripada ikut dunia ini, seperti ikut narkoba, awalnya dijanjikan yang nikmat-nikmat, tetapi setelah terikat di dalamnya, maka susah untuk melepaskannya, saudara. Demikian juga hal-hal yang lainnya tentang keduniawian, saudara. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ikut Tuhan jauh lebih enak daripada ikut dunia ini. Ikut Tuhan hidup berkelimpahan, limpah dengan sukacita, limpah dengan kebahagiaan, damai sejahtera, limpah dengan ucapan syukur. Tidak juga kekurangan, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan Bapak Ibu sekalian, saudaraku. Saudara terkasih, tetapi walaupun begitu, masih banyak juga anak-anak Tuhan sudah diberkati Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi masih berani tinggalkan Tuhan. Gara-gara apa, saudaraku? Kita lihat dalam kitab Ibrani. Ibrani 2 ayat yang pertama. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kenapa banyak anak-anak Tuhan bahkan sudah melayani Tuhan, mau tinggalkan Tuhan? Itu akibatnya, saudaraku, tidak mau teliti memperhatikan apa yang dia dengarkan. Dia mau dengar semua hal-hal yang menyenangkan, dia dengar. Hal-hal yang membuat tawar hati dia dengarkan. Dia tidak mau murni tulus mendengarkan firman Tuhan. Padahal iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan pendengaran akan hal-hal yang duniawi, bukan pendengaran akan hal-hal yang kekecewaan, mendengarkan hal-hal yang kebencian. Saudara terkasih, maka tidak heran banyak anak-anak Tuhan maka sudah melayani Tuhan, mau tinggalkan Tuhan karena tidak mau teliti memperhatikan apa yang dia dengarkan. Untuk itu, saudaraku, maka harus teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Pertumbuhan iman kita sangat dipengaruhi dengan apa yang kita dengarkan. Apa yang kita dengarkan sangat mempengaruhi iman kita. Kalau kita lebih suka mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Tapi kalau kita lebih suka mendengarkan
mau lebih suka, tidak mau teliti mendengarkan apa yang didengarkan, suka mendengarkan hal-hal yang kurang, hal-hal yang lemah, gosip-gosip, saudaraku, maka di situ dia terbawa arus dunia ini. Dulu dia begitu diberkati Tuhan, setelah dia tinggalkan Tuhan, dia begitu sukarnya hidupnya, dia begitu menderita, karena di luar Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yesuslah yang bisa menolong, Yesus bisa memulihkan. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Yesus yang bisa memberkati, karena berkat itu datangnya dari Tuhan, saudaraku. Kalau kita ikut Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mendengarkan apa kata Tuhan, dan kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan itu otomatis mengikuti kita. Tapi kalau kita lebih fokus akan hal-hal yang duniawi, karena kita dipengaruhi oleh apa yang kita dengarkan, hal-hal yang melemahkan, maka berkat Tuhan pun menghindar dari kita, saudara terkasih. Maka harus teliti kita memperhatikan apa yang kita dengarkan, supaya jangan terbawa arus. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara terkasih, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kehancuranlah yang datang kalau kita tinggal di luar Tuhan. Karena kalau kita dalam Tuhan, saudara, kita seperti dinaungi, dibungkus, ditutup seperti dalam lingkaran kristal. Sehingga ketika panah api iblis datang untuk menyerang kita, panah api iblis itu tidak mempan, tidak bisa menerobos bentengan Tuhan itu, saudaraku. Tapi ketika kita keluar dari Tuhan, maka iblis akan berusaha terus menghancurkan kita. Sedangkan bentengan Tuhan tidak ada lagi pada kita. Kita dibinasakannya, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan olehnya, saudara. Maka Bapak Ibu saudara terkasih, tinggallah dalam Tuhan. Dalam Yohanes 14 dikatakan, tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah lebat, berbuah banyak, saudara. Orang-orang kalau ditinggal dalam Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya dipulihkan Tuhan. Maka Raja Daud berkata begini, saudara terkasih, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah saya lihat keturunan orang-orang benar hidup mereka meminta-minta roti. Artinya keturunan orang-orang benar itu hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Jangankan berkat-berkat jasmani, keselamatan saja pun diberikan oleh Tuhan. Apalagi kalau hanya masalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, kesehatan kita. Bapak Ibu, kalau ada yang sakit di sini, engkau percaya pada Yesus, apa sih yang sukar buat Yesus? Dia adalah Allah. Dia bisa menyembuhkan yang sakit, saudara. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan kita tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Maka teliti apa yang kamu dengarkan. Perhatikan. Jangan suka mendengarkan hal-hal yang lemah. Seorang yang hatinya tawar hati, kalau kau suka mendengarkannya, maka kau pun akan ikut tawar hati. Seorang yang menyimpan kebencian, kalau kau suka mendengarkannya, maka kau pun lama-lama akan terikut menyimpan kebencian, saudaraku. Hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara terkasih, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Kalau hatimu terus dipenuhi kebencian, maka penyakitlah yang datang, saudaraku. Kalau hatimu terus dipenuhi oleh tawar hati, maka kan penyakit yang datang. Ketika hatimu penuh dengan kekecewaan, hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh dengan tawar hati, maka saudaraku, disitulah datangnya penyakit, saudara terkasih. Maka jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Jaga hatimu, karena itu sangat mempengaruhi kehidupanmu. Jaga hatimu, saudara. Tidak sia-sia Tuhan berkata, jaga hatimu. Tidak sia-sia Tuhan berkata, hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Perhatikan apa yang kamu dengarkan, karena itu mempengaruhi imanmu, saudaraku. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara terkasih, saya bacakan bagi saudara. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat itu berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu?
yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara terkasih, saudaraku, setiap firman Tuhan akan selalu, saudaraku, digenapkan dalam hidup kita ketika kita taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat, maka setiap pelanggaran akan mendapatkan balasan yang setimpal, saudara terkasih. Ada balasan kepada setiap orang yang tidak mau taat akan firman Tuhan. Ada upah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Saudara terkasih, untuk itu saudaraku, mari saudara terkasih, ikut Tuhan sungguh-sungguh, setia terus ikut Tuhan. Tuhan akan selalu memberkati hidup saudara. Saudara terkasih, kemudian saudaraku yang ketiga, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan ingin saudaraku kita menghargakan anugerah. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Untuk itu jangan sia-siakan. Tuhan yang mengangkat martabat hidup kita, yang dahulu tidak berharga jadi sekarang berharga, yang dahulu hilang sekarang dapat, saudara. Maka jangan sia-siakan itu, hargakan itu, saudaraku. Sekarang kita boleh melayani Tuhan, boleh memberitakan firman Tuhan. Sekarang kita boleh bersaksi, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Hargakan itu, saudara. Jangan gampang meninggalkan, jangan gampang melepaskan, saudara. Saudara terkasih, seorang yang pernah mengecap kasih karunia Tuhan, namun dia murtad kembali, dia nggak bisa diperbaharui lagi. Maka jangan sekali-sekali murtad tinggalkan Tuhan, jangan sia-siakan keselamatan dari Tuhan. Hargakan, saudaraku, hargakan keselamatan yang begitu besar, hargakan panggilan Tuhan yang begitu besar padamu, hargakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepadamu tiap-tiap hari, hargakan. Itu tidak semena-mena karena kau hebat, tetapi itu adalah karena kasih kemurahan Tuhan kepada manusia, kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, saudaraku. Saudara terkasih, ada contoh seorang yang sepele dengan kasih karunia, yakni Esau. Kita lihat dalam kitab Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, di sini Esau, saudara terkasih, menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Yang seharusnya, saudaraku, Esau ini yang diberkati Tuhan, bukan Yakub. Tetapi karena Esau lapar waktu itu, dan Yakub berkata, boleh aku berikan makanan ini padamu, tapi berikanlah kesulunganmu itu kepada aku. Dan Esau pun, saudara terkasih, anggap enteng, remeh dengan hak kesulungannya, dan dia mau tukar dengan hanya sepiring makanan, dengan hal yang sepele. Saudara terkasih, akibatnya saudaraku, ketika bapa mereka Ishak ingin memberkati, mencurahkan berkat Tuhan buat mereka, akhirnya berkat Tuhan itu jatuh kepada Yakub, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara Esau menjual hak kesulungannya. Waktu Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, di situ tidak ada Ishak bapaknya. Tetapi Tuhan ada di situ yang memperhatikan mereka. Tuhan ada di situ yang melihat Esau menjual hak kesulungan. Saudaraku, demikian juga kita kadang-kala, saudaraku, kita dengan perkara-perkara sepele kita mau lepaskan kasih karunia Tuhan dengan hanya gara-gara sepele, dengan perkara-perkara kecil kita lepaskan kasih karunia Tuhan, kita tinggalkan pelayanan, saudaraku. Padahal berkat Tuhan begitu limpah. Dan suatu kali kita sadar, saudara terkasih, di sini ketika Esau sadar, dia, saudaraku, ingin memperbaiki kesalahannya, tapi dia tidak mendapat kesempatan lagi. Dia ingin mencarinya dengan mencucurkan air mata, tapi dia tidak dapatkan lagi, saudaraku. Saudara terkasih, ketika Tuhan menghargakan pemakaian Tuhan padamu, ketika Tuhan memilihmu, hargakan pilihan Tuhan itu padamu. Jangan pernah sia-siakan, saudaraku, tapi hargakanlah. Saudara terkasih, Tuhan Yesus baik pada kita. Saudaraku, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ikut Tuhan jauh lebih enak. Kita kembali ke Ibrani 2 tadi, saudara terkasih.
Ayat yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudaraku, Tuhan itu sangat baik. Dia selalu menyertai kita, menyertai setiap orang yang mau berpegang teguh dalam pengikutannya akan Tuhan, yang tidak mau gampang terbawa arus dunia ini, yang tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan anugerahkan. Tuhan meneguhkan setiap kesaksian, tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat akan selalu terjadi, karunia-karunia Roh Kudus terjadi. Maka tidak heran saudaraku, di dalam pelayanan ini orang-orang sakit didoakan, orang-orang sakit disembuhkan, orang yang berbeban berat didoakan, mereka dilegakan saudaraku. Keluarga-keluarga yang berantakan ketika mereka diajak ikut Tuhan, keadaan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, dulu saudara terkasih ketika dia ikut Tuhan, hidupnya melarat, tapi setelah ikut Tuhan sungguh-sungguh hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan meneguhkan kesaksian-kesaksian, meneguhkan pelayanan. Maka sekali melayani, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu engkau yang sudah sempat meninggalkan Tuhan, ketika engkau dengarkan firman Tuhan ini, sadarlah bahwasanya Tuhan sangat mengasihimu. Engkau harus kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Engkau harus kembali melayani Tuhan. Karena kalau engkau tetap dalam posisimu, engkau tetap dalam posisi di luar Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di luar Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, ketika engkau pada saat ini mengalami penderitaan karena engkau lari dari jalan Tuhan, mari kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan Yesus mau memulihkanmu. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah dengarkan firman Tuhan, supaya kami jadi sungguh-sungguh lagi ke Tuhan. Lebih lagi kami memperhatikan apa yang kami dengar, supaya kami jangan terbawa arus dunia ini Tuhan. Jangan kami menyia-nyiakan keselamatan yang Kau beri, jangan kami menyia-nyiakan anugerah yang Kau beri, jangan kami menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Bapak hamba berdoa buat umat-umat Tuhan semuanya, supaya mereka semakin sungguh-sungguh lagi dalam pengikutan mereka kan Tuhan, semakin bertekun lagi dalam ikut Tuhan, karena di luar Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Umat-umat yang sempat meninggalkan jalan-jalan Tuhan, pada saat ini kalau ada mereka yang menderita, Tuhan Yesus yang menolong mereka, supaya mereka dilepaskan dari penderitaan itu Tuhan. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhanlah juga tolong, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka ada yang merasa terhilang, kembali, biarlah mereka kembali ke jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.